أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang dolim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ke-6, namanya surat Al-An'am ayat 33. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami berada di lembaga kursus pendidikan Al-Quran di Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita dan seluruh keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan senantiasa membacanya, menghafal, memahami maknanya, kemudian mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan kita dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 33. Allah menyatakan bahwa Dia mengetahui bahwa perkataan kaum musyrik Mekah menyedihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Seperti mereka mengatakan Muhammad seorang pendusta, tukang sihir, penyair, tukang tenung, dan sebagainya. Inilah perkataan orang yang hatinya mati, orang yang hatinya sakit. Maka apa yang dikatakan mereka tanpa didasari pemikiran yang matang, sehingga
semuanya adalah salah. Oleh karena itu marilah kita doakan umat yang hatinya mati, mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan hidayah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan umat yang hatinya sakit, yang apabila dia berkata ia dusta, yang apabila berjanji diingkari, yang apabila diberi amanat dia berkhianat, kita doakan mereka mendapatkan hidayah Allah dan taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Amin ya rabbal alamin. Serta mereka berusaha menjauhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dari kaumnya. Perlu diketahui bahwa tindakan itu dilakukan bukan hanya karena keingkaran mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang dolim, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbulnya kesedihan ini adalah wajar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, karena jiwa dan pikirannya yang bersih lagi suci itu tidak tega melihat kesesatan dan kemungkaran yang ada pada kaumnya, padahal ia selalu mengajak dan menyeru mereka kepada jalan yang benar. Inilah hati mulia Nabi kita, senantiasa mengajak kepada umatnya jangan sampai umatnya masuk ke dalam api neraka. Namun orang-orang yang hatinya mati diajak malah menentang. Orang-orang yang hatinya sakit diajak malah menyakiti, tidak mau berterima kasih, malah memusuhi. Inilah contoh umat-umat dahulu yang jelek yang harus kita tinggalkan. Dan sebagian para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bisa dilihat nanti di surat 9 ayatnya 100, adalah sahabat-sahabat mulia, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang telah menunjukkan persahabatan yang luar biasa baiknya. Allah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bersedih hati akibat tindakan-tindakan orang kafir, karena nabi-nabi terdahulu juga telah mengalami hal yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka, sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah, Dia maha mendengar, maha mengetahui. Surat Yunus ayat 65. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Surat Yasin ayat 76.
Allah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bersedih hati karena mereka tidak beriman. Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Surat An-Nahl ayat 127. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqim mimma yamkurun. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka. Surat An-Naml ayat 70. Orang-orang kafir Mekah bukan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka misalnya pernah menyerahkan kepada beliau urusan menyelesaikan perselisihan yang sangat berbahaya bagi persatuan mereka, seperti urusan meletakkan kembali Hajar Aswad atau batu hitam ke tempatnya pada Ka'bah dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mempercayai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah, adanya hari kiamat, hari berbangkit, serta semua yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ar-Razi dalam tafsirnya menerangkan 4 macam bentuk keingkaran orang-orang kafir Mekah, yaitu 1. Hati mereka mengakui Muhammad sebagai seorang yang dapat dipercaya, tetapi mulut mereka mendustakannya karena mereka mengingkari Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Yang kedua, mereka tidak mau menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, seorang pendusta, karena mereka mengetahui betul keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, yang sebenarnya, yang tidak pernah berdusta. Menurut mereka, Nabi sendirilah yang mengkhayalkan di dalam pikirannya bahwa Allah telah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul, lalu ia menyeru manusia. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Beginilah orang-orang kafir itu. 3. Mereka selalu mendustakan kenabian dan risalah, sekalipun telah dikemukakan mukjizat-mukjizat dan dalil-dalil yang kuat. Mereka tetap mendustakan ayat-ayat Allah. Namun terhadap pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, mereka tidak mendustakannya. Yang keempat, mereka tidak mau percaya kepada mukjizat dan dalil-dalil itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa mukjizat itu adalah sihir belaka. Dari susunan redaksi ayat ini dipahami bahwa Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Derajat itu tidak akan turun walaupun orang-orang kafir Mekah mendustakan dan mengingkarinya. Ketinggian derajat itu dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan perintah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih disebut sesudah perintah mengikuti Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla
fama arsalnaka 'alaihim hafidho. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Surat An-Nisa ayat 80. Innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Surat Al-Fat ayat 10. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu, berikanlah kejayaan selamat dunia akhirat kepada kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami, ya Allah, anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, dan seluruh para pecinta baca Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.